first pick Cloud dan itu dahsyat loh. Jadi benar-benar harus diamankan hero yang memang lagi kuat-kuatnya sekarang dan bisa bawa menang. Setuju sih. Tapi rata-rata juga ya, selain dari Cloud yang memang lagi uptrending sebagai gold win, Kari ini juga lagi banyak banget keluar. Mungkin dikarenakan karena efek-efek dari fighter-fighter dan long term team fight. Sama banyaknya hero-hero zoning om. Kalau Kari menurut gua nggak bisa di zoning dia. Dia di zoning dipukul dia. Yuzong kayak Esme sama. Tapi Hayabusa lepas. Oh, Hayabusa lepas tapi nggak masalah. Ini belum Busquets sebagai first pick-nya. Kalau misal masih mau di-deny pick. Tapi kalau mereka nggak mau deny pick, pastikan dia udah tahu gimana how to ngunci Hayabusa yang menurut gua ini agak cukup agresif Hayabusanya. Pasti. Karena kita bilang tadi, kayak dari 2 game Swiss di ban Hayabusanya. Iya. Ini lepas loh sekarang. Makanya tapi kalau dia ngambil Haya di sini ya, pertukaran juga banyak banget. Ada Sansin, ada Yuzong. Jadi kayak menurut gua nggak wise lah, nah kan? Kalian mending kalian dulu. Ini lebih wise. Makanya kalau lo mau lepas, yakinkan ya ini yang bisa ngikat karena Hayabusa itu sendiri. Ini masih mau nggak nih Hayabusa nih udah kalian nih? Agak Gue serem nggak masalah. ya. Kalau misalnya gue pemain Hayabusa jago, gue nggak masalah. Kalian Nggak masalah. lawan kalian tapi. Nggak masalah. Oke. Tapi kalian di sini punya win rate yang cukup besar sih. Bisa 75% berarti hanya kalah sekali. Iya. Sepanjang terpakai juga. Kalian juga sudah mulai ada lagi kombinasi yang lain ya. Selain dari Lunox. Terus juga dengan burst damager siapapun kayak Beatrix juga. Aku ngelihatnya ada Nolan. Ini tiba-tiba bisa jadi partner buat kalian. Iya bisa banget. Kalau dari Golden Kari om itu udah paling simple. Kalian Kari. Tapi Cloud. Hayabusa Cloud. Ini yang gue bilang tadi nih. Cloud pick atas. Gak usah tunggu-tunggu lagi. Udah emblem fighter Cloud seger. Sama gue bilang, kalau misalnya biasanya ya, ini ini orang-orang yang sangat power dengan hero tersebut walaupun di counter. Terkadang tuh mereka masih berani. Kenapa? Mungkin agak perbedaannya ada di dalam gameplay om. Biasanya bermain agresif, sat. Tapi dia tahu sekarang, mungkin dia main flanking dulu. Setelah Tsunami Slam gak ada, baru dia mulai mau masuk sisinya. Atau mungkin dia main roamingnya biasa ke tengah. Mungkin roaming bisa ke EXP atau gold lane. Jadi cuma tinggal gameplay di dalam in-game-nya yang dibedain pola gameplaynya. Adaptasi sama, karena kalau udah counter seperti ini lumayan cukup mengganggu sih Fredrin sama Kalia. Jujur Dua sih. Dua ini agak cukup mengganggu. Cuma possible untuk mendapatkan Kimi sebagai makanan dari Hayabusa ini besar juga. Chance pick Kimi ini ngasih sedikit nafas lah untuk Busquets kayak gitu loh. Walaupun tadi pas ngeliat Fredrin Kalia Tahan apa sih kita? Kecekek dikit. Ya, soalnya save-nya mereka balik ke setelan mereka lah. Ini aku bisa bilang kayak mereka bakal main safe banget. Makanya aku bilang Fredrin kan tadi kan. Kayak kita belum pernah ngeliat mereka main tank-tankan sebenarnya di M7. Tapi Fredrin bisa banget kepake dan Parsha juga. Glass Cannon. Jadi band yang harus dilakukan oleh Busquets apa? Busquets. Iya. Band pertamanya. Menurut Omawa, dengan 3 pick yang sudah dilakukan oleh para pasukan CFU, apa yang harus di-ban? Wow, banyak Gua banget. lapu-lapu. Aku glue aku. Glue? Aku lapu-lapu lim? Obsidian? Obsidian. Obsidian dipakainya cuma nama Busquets tapi ya? Iya, cuma ada Busquets. Karena Busquets tahu waktu itu mereka ketemu dengan Isansin dengan siapa gitu. Diikat sekali udah gak bisa kemana-mana. Oh VP kayaknya. Kalau VP. Jadi lim, Sokari. Obsidian, Kari, Omawa, Aku glue. glue aku lapu-lapu. Kita lihat band pertamanya. Karena menurut gua dengan adanya Parsha, lapu-lapu ini menjadi peran penentu juga. Granger. Salah semua. Salah semua. Follow up damage dari Kalea ya yang dicari juga. Instan ya. Gatot Kaca. Oke, Gatot Kaca tuh sebelum M-Series. Turnamen sebelum M-Series, Gatot Kaca ini turun sekali. Naik down setelah M-Series. M-Series naik lagi dia. Naik Padahal down. nggak ada apa-apain. Langsung cepet. Padahal di terakhir ya udah sama-sama aja. Tapi cuman tahu efek. kan yang baru jadi Gatot Kaca siapa? Benar. Karena I gets. kalau kata orang-orang apa? Karena ada skin baru. Skin baru ya. Tapi bener tuh, si Lipter, Kari ya. Follow up damage Kalea pasti ini cari. Kimi nggak kuat sendiri. Oke. Kita lihat pergerakan menuju ke arah damage following up terhadap Kalea sudah ditutup. Tapi kalau ngomongin menuju ke arah posisi EXP lane mereka menuju ke arah Povius ini bagus banget. Oh ini kalau mau buka Lapo enak banget nih. 1, 2 dash lah yang pasti ya. Kalea. Lapu ini enak ini. Lapo oke, kalau mau Esme kayaknya masih oke juga. Gue suka Lapu sih. Lapo ya, Iya. bisa damage sekalian. Karena pertama dia butuh damage, dia kekurangan damage dari jungle-nya nggak ada damage. Kiminya juga butuh badan, jadi badannya secara tidak langsung akan 2 dan badannya itu menimbulkan damage. Karena kalau kita melihat ke arah posisi saat ini, yang masih possible, Yuzong juga masih bisa sebenarnya. Tapi Yuzong
itu nggak se-crowd sisi seperti itu loh. Nggak sebanyak itu sisinya, Lim. Kalau Lebih ke aku gak instan gak sih? Nggak instan juga. kalau ngeliat MM yang available Bruno. Mungkin mau diadu head to head dengan Cloud di early game. Wah, aku lebih ngeliat Matrix sebenarnya Om. Beatrix juga oke. Lebih ke Matrix, Follow up kan. itu Tapi loh. hati-hatinya kena Hayabusa nih yang dekat Shadow. Nah, kalau itu gue bisa jawab kayak semua MM gak ada yang enak sebenarnya Om. Tapi Oh, Moskov. Moskov, Kenapa? Udah pasti enak banget laku. mereka bawa asuransi lagi. Oke, tapi karena jungle-nya Fredrin. Fredrin, dia butuh dua wajar. asuransi lah ya. Ini makanan untuk Busquets sih, jujur. Kalau gue lihat saat ini, romernya Busquets, gue sarankan adalah hero yang bisa initiate juga. Nggak masalah memang untuk power following up cuma ada di Parsha so far. Tapi ini kesempatan mereka untuk bisa makan Kimi dan Moskov lebih panjang lagi. Makan depan, Chow. Makan depan juga bisa, kalau mereka bisa mau main Chow. Karena Grok sebenarnya udah di mirroring karena posisi saat ini. Kalau mereka nggak mau main initiate, main healer sekalian, Lim. Tuh. Healer, bawa band bareng sama Povius nanti bisa. Iya, bisa, Angel bisa. lah. Sama Haya sebenarnya agak susah. Cuma gue ngerasa ya mending pick off sih. Khalid ya. Dia Main. Oh, mirroring. Ya, dia benar-benar. hero screening lagi ternyata. Screening lagi dia. Dah ini Mungkin ini hero power dia, Om. benar diajak main early juga. Bakal ditabrak terus-terusan juga. Nah, ini kan mumpung saya duduk di sini nih. Yes. Angel Mas suka draft yang mana? Saya suka draft Busquets. Busquets, Lim, Aku coba CV dulu sih. CFU ya. Aha. Aku juga masih di CFU sebenarnya. Aku Busquets. Karena ininya Khalidnya, aku jadi ngeliat kayak ini mau dibawa kemana nih sebenarnya. Gue tadi nggak Busquets. suka Moskov aja. Ya, gua juga setuju nggak sih, suka. setuju sih. Karena tadi kan sempat kan kita bilang kayak, oh ini late Nekat, game lagi nekat. kah? Yang Oke. bakal dipakai. Oke, kita bakal menyaksikan pertarungan nyawa terakhir antara CFU dan juga Busquets. Sudah pasti ada yang pulang kali ini. Region berkembang. Siapakah yang mampu melaju lebih jauh? The M7 World Championship Swiss Stage. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Let's go to the lane after. Ya, penentuannya decider match. Dari mereka berdua, Busquets memang cukup dramatis untuk lolos ke Swiss Stage. Tapi ya sekarang mereka juga harus buktiin nih. Kalau lolos ke Swiss Stage bukan sekedar hoki. Ya ingat ini bukan best of 1, best of 3, decider match. Ada kesempatan, tapi kalau bisa dibilang kesempatan itu tidak akan banyak. Meanwhile, Walker kali ini dia Arab Mid bakal dihajar habis-habisan. Harusnya dia sadar, walaupun sama-sama memiliki power dari regen tambahan. Tapi menurut gua agak nggak wise banget kalau misalnya mereka adu sama Kalia yang bisa Iya. berkali-kali gitu loh. Ya memang, karena sekarang orang-orang juga udah maksimalin power karya tuh, kalian bukan dari pick off-nya doang. Iya, Tapi pasifnya. pasif lifesteal-nya yang sungguh kuat. Dan Walker di depan sana bakal coba di-poking habis sama OP. Ngomongin cara identity, dia bisa nggak bisa maksimal. Purify di early game. Agak cukup menarik melihat para pasukan dari tim CFU Gaming. Mereka sepertinya kesulitan. Kazue sayang sekali. Satu shadow-nya nggak kena. Bayangkan kalau kena, itu pasti banget. Sing pakai flicker nih. Iya, bisa keluarin spell juga kan. Dan basic common ternyata. Kemarin kita sempat ngelihat Moskov dari CG kalau nggak salah, dia pakai Emblem Fighter. Pakai bahkan Festival of Blood, itu kayak tanda tanya besar gitu kan. Apa nih, Moskov mau kemana nih? Tapi sekarang udah kembali ke basic common ternyata. Ya memang kalau dari Moskov sendiri menurut gue bukan cuma butuh keras. Dia butuh sustain laning yang dimana basic common, Regen-nya itu kenceng di laning. Dan juga ada 3-4 trill loh ini bahkan dibawakan dengan CFU Gaming. Yang membuat mereka akan bisa punya base damage yang cukup besar untuk melakukan poking damage di awal-awal. Tapi tempo play seperti ini aku bisa bilang cukup menguntungkan untuk Busquets juga ya. Karena mereka masih punya Cloud. Tapi bakal coba dipaksa di arah bottom lane. Masuk terlalu dalam para pasukan dari tim Busquets Esports. Kali ini mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya flicker dari Boxy. Perpasukan dari tim CFU Gaming mencoba untuk melakukan open vision menuju ke arah turtle yang mereka miliki. Nge-town satu orang, tapi Identity kali ini nggak punya Purify. Perfect tetap dikeluarkan. The power of retribution. Kakak Detective berhasil mendapatkan power retribution yang dimana particle buff terbuka sangat besar. Untung dari tim Busquets adalah tidak adanya mereka yang melakukan invasi tambahan. Pada strike ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah Obi. Moskov is coming kah? Walker first blood di tangan Detective. Bahkan Sing hadir dan masih berlanjut. Purify kembali ke trigger. Oke, Detektif Fredrin terlalu kuat di depan sana. Para pasukan dari tim Busquets Esports kali bisa melakukan following up. Tadi dilihat, Abid lakukan XC versus everybody. Tanpa following up damage itu hanya akan sia-sia. Tapi kabar baik di sisi lain, RX didapetin full plating, hampir full, sedikit lagi tadi. Memang dari Turtle didapatkan oleh CFU Gaming, itulah ya tadi. Assassin versus tank di arah jungle. Perbedaannya udah signifikan banget.
Cuma gue agak kaget lihat tadi Moskownya join loh. Iya. Tapi Gua juga kaget. dia benar-benar join di saat yang paling terakhir ya. Untuk bisa masuk juga dan hampir ada overcommit fight yang terjadi. Tapi masih bisa ditarik ulur juga. Tapi kalau melihat posisi yang dimiliki dari Busquets Esports kali ini mereka cukup menguntungkan dengan satu cloud-nya aja. Ngomongin karena cloud dengan satu item dia udah cukup bisa berpengaruh sekali loh. Jangan lupakan hal tersebut. Ya, DHS Golden. Iya DHS Golden atau mungkin dia mau main ke arah Corrosion untuk bermain lebih baik dengan rotasinya. Oh menurutku sekarang no Corrosion jangan duluan. Yes. Tahun? Oke, tapi tidak ada lagi Purify. Tahun didapatkan killing spree untuk Son of Varsha. Identity 3 kali nyawanya diselamatkan, tapi kali ini mungkin Dewi Fortuna tidak berpihak pada dirinya. Dan harus mengakui kalau dia harus take down di arah mid lane. Ngomongin ke arah Purify, RX masih available, jadi Kalea untuk menutup ke arah Cloud. Kayaknya harus dikurung ini apa? Benar-benar harus dipancing dulu, entah itu mungkin sama detektif. Kayak salah satunya bisa mancing kan Fredrin gitu ya. Dia punya Town, dia punya knock up. Lapu juga bisa. Dan sekarang saatnya. Oke, Ya, bakal itu coba dia. dipaksa Purify dan Blazing Duet for nothing defending aja. Untuk bisa membuat dirinya selamat dari ganking yang terjadi. Tapi informasi yang sangat didapatkan mahal adalah no Blazing Duet, no Purify. Kita lihat Kazue ngerespon terhadap event tersebut atau enggak. Dan ini dia hyper agresif yang diberikan oleh para pasukan tim CFU Gaming bakal coba di following up dengan para pasukan dari Busquets. Mereka kehilangan member kembali dengan lifesteal yang cukup tinggi. Satu persatu tidak ada yang bisa di counter dan bahkan Kazue dapetin 1 point kill. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Dan posisi dari Kazue ini masih belum ada item dari core-nya. Dan satu item core setelah itu kita akan melihat apakah menuju ke arah Skypiercer seperti biasa. Kalau template itemnya sih iya ya. Dia Hunter, Skypiercer, bahkan nextnya dia suka banget ke arah Heptasis, ke arah Malefic Roar. Dia Hayabusa yang sedikit berbeda dari yang lain. Dia nggak main cooldown, dia main full planet. Tapi ya ini dia yang jadi masalah tadi Axie maju menurutku kecepatan. Ya. Sebelum Kazunya nge-follow, sebelum Kazunya sampai dia udah maju, udah nahan damage sehingga ketika Kazu datang dia cuma bisa ngambil 1 kill dan mundur. Udah, itu udah the best thing yang bisa didapetin. Iya. Dan Hunter Strike menjadi pilihan utama, rotasi sangat penting. Ngomongin ke arah Tsunami Slam menuju ke arah Waker kayaknya agak nggak wise karena following up-nya terlalu jauh. Itu dia. Terlalu jauh following up daripada Blazing dan Merax Axie. Akhirnya dia melakukan sebuah kondisi yang sangat baik dengan adanya Axie zoning out menuju ke arah sosok seorang Sing. Lihat apa yang dilakukan detektif. Press for nothing, the shadow kill. One last hit. Berhasil mendapatkan shutdown dan shutdown yang mahal didapatkan oleh seorang RX. Ini shutdown yang mahal banget. Terhadap detektif dengan 3 point kill membuat RX yang tadinya sudah unggul makin lebih unggul lagi. Ya, dia sekarang mau lebih karena ada objektif turret Sing, dilompat ke depan, paksa clear. What? Paksa clear? Ya, maksudku paksa clear juga dia nggak bakal bisa, Lim. Masih ada next wave. Gini, pertama satu next wave, kedua itu kalau wave-nya deket sama turret pun dia nggak bakal survive. Ketika dia nggak survive, dia akan kehilangan posisi power terhadap turtle-nya. Itu dia. Karena objektif dari Sing menurut gue tuh di awal farming. Farming? Dia nggak bisa join dari tadi, dia nggak manfaatin landing jauhnya. Sekarang turtle yang terakhir akan dikontes sepertinya. Ya pasti dikontes dengan keuntungan yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Busquets Esports. Tapi lihat apa yang dilakukan Axie. Dia men-zoning out di mana OP berada. Tapi tetap mendapatkan detektif perfect turtle yang sangat baik. Feather Estek, Tsunami Slave for Nothing, dan Blazing Duet di-cancel begitu saja. Boxy meng-cancel Blazing Duet, menutup damage yang diberikan dari Busquets Esports. Walaupun perfect turtle tangan dari tim CFU Gaming, tapi lihat makro gameplay dari CFU ini nggak berjalan dengan baik. Gameplay mereka benar-benar harus mulai diperbaiki. Mereka butuh waktu untuk Moskov bisa di dalam powernya. Wah, ini cukup bahaya sih sebenarnya. Gimana ini Moskovnya diajak tim Tom? Dari awal kita melihat bagaimana Moskov diajak terus-terusan dari turtle yang pertama, turtle yang kedua. Sing harus dilepasin sih Sing. Turretnya karena kalau enggak ini akan 2 poin kill yang bisa didapatkan plus turret oleh pasukan dari tim Busquets. Lihat di depan sana Waker. Seorang diri di depan menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Busquets Esports. Axie versus everybody again. Following up dengan Identity. RX menunggu ke arah belakang. The Blazing Duet from RX menutup damage dari seorang OP. Ke arah belakang ditutup oleh waduh. Wah, hati-hati. Flicker dengan perfect tetap double kill from Lapu. Wah, mereka ngelepas temponya mereka loh. Yang dimana tadi udah bagus karena memang Moskovnya nggak dapetin space farming. Tiba-tiba teamfight-nya dipaksakan lagi-lagi Axie. Menurut gue masih terburu-buru. Gak bisa nih, Axie harus benar-benar sabar nungguin temen ya. Karena ketika Axie maju, Identity akan ke-trigger untuk ngebuka Feather Strike. Disitulah semua mata menuju ke arah Identity. Yep. Oke. Dan bahkan kalau misalnya gue bilang saat ini
Pasukan dari tim Busquets Esports mereka akan coba dimakan, dan yang dimakan adalah Wildcard karena mereka sadar tidak ada flicker tadi. Dan satu hal yang mungkin aku agak sedikit pertanyakan di sini, Lim. Mereka tahu Lapu-Lapu punya chance besar dalam posisi seperti ini, tapi Ben tadi sebelum Kari, menurut gue Lapu-Lapu itu lebih wise, Om. Karena ini yang gue takutkan. Kenapa tadi gue bilang Lapu-Lapu? Karena ini yang akan terjadi. Dan Lapunya pun selalu lompat kan. Kayak kita tahu bagaimana Lapu punya damage yang besar untuk bisa menutup Feather Airstrike yang dilepaskan dengan Identity. Sementara tadi kalau kita bicara soal XC sendiri, ini aku bisa bilang kayak setiap kali ada Inferno Pursuit yang lagi muter, itu dipencet sama dia. Iya, dia langsung ngedamage dan itu bikin posisi dia langsung hancur banget, gak bisa di backup. Langsung terbuka. Karena semuanya langsung main kiting kan. Di belakangnya sana OP narik mundur ke belakang. Dan Identity ini akhirnya nggak bisa memberikan full damage dengan Feather Airstrike-nya dia. Tapi ya problem CFU walaupun dia menang dalam segi gold. Lihat apa yang dilakukan para pasukan dari Busquets. Mereka masih megang dari mappingnya. Nggak ada yang namanya one-sided di 3000. Biasanya 3000 gold owning itu kita pasti udah lihat one-sided gameplay. Udah pasti turret dimainkan. Invasi jungle keluar. Tapi ini belum terjadi, Lip. Oh ini mau di commit kah? Orang sih menurut gua. Karena ngelihat dari posisinya 5 member loh dari Busquets ready. Dan gue lagi-lagi mau mempertanyakan Sing. Singnya nggak mau pegang lane jauh kah? Ya lagi-lagi dia masih mau team fight. Masih war. Padahal kalau dia bisa pegang lane jauh dan kapanpun dia bisa datang itu bisa banget possible. Dibanding Cloud. Jadi agak cukup berbahaya. Feather Airstrike telah dikeluarkan, target utama menuju ke arah Sora Farsia. Purify Gaming telah dikeluarkan oleh Sora Farsia. XC dive in, flick for defensive dikeluarkan. Magic Sense on the blasting turret. What the control dari seorang Cloud membuat pasukan Busquets Esports memporak-porandakan CFU Gaming. Vector. Again and again, Raging Sandstorm dikombinasikan dan itu dia komunikasi yang sangat baik. Itu dia, langsung nyaris Sesodi. Masih ada retribution, masih aman, tapi ya Vector, Raging Sandstorm tadi connect ke arah 4 target yang langsung juga di follow dengan Blazing Duet. Itu perfect combination dari Busquets, membuat keunggulan dari CFU Gaming yang tadi udah unggul 3000 turun. Sekarang ke 500 gold aja, bahkan ketika tarat-tarat hancur, ini dibayar lunas berarti Busquets yang akan pegang kendali. Ya, setuju banget Busquets pegang kendali. Dan dari segi item kita tahu damage-nya udah mulai cukup untuk menuju team fight. Cukup Raging Sandstorm-nya kena semua crowd control tanpa adanya Purify di sisi kiri. Ya udah, that's it, enough. Oke. Untuk dari segi item, Lightning Transient menuju ke Wishing Lantern sepertinya dari Identity. Untuk sekarang memang selain Lightning, glowingnya udah mulai di skip Om, gue rasa. Yap, setuju sih. Glowing kayak bakal digantikan dengan Domi Ice ya, yang dibeli dengan EXP atau ROM duluan. Ya, XC udah punya sih. Yap, biasanya seperti itu sekarang. Oh, Tsunami Slim langsung menuju ke belakang. Pompeius menjadi target utama mereka. Lihat damage-nya terlalu sakit menuju ke belakang. Sangat cukup dan Wildcard kali ini menjadi target utama. Blazing Duet for nothing dari Arax membuat para pasukan dari Busquets tidak bisa mendapatkan poin kill tambahan. Selain, waduh. Yap, lumayan sebenarnya ya dari posisi mereka yang lagi defense. Mereka ngilangin satu member, cuma karena ada pertukaran. Jadi sama aja nih. Walaupun high ground defense ya memang bukan ada di Wadu, tapi lihat di Aramid. Ya. Dibayang-bayangin sama Wildcard. Dan menurut gua, Sing harusnya menuju ke arah top lane sih. Sing yang harusnya nutup ke arah wardnya. Sebenarnya masih nggak apa-apa sih, selama masih bisa ke defense juga. Mereka bisa pakai pasif by the way, karena ini udah mau masuk menit 12. Iya. Udah mau hilang sendiri juga. Akan hilang juga. Dan Moskov masih belum sampai di power itemnya. Akhirnya. Udah. Swift Trinity. Tapi gue ngelihat dari kemarin Ji, Moskov ketika udah jadi Swift Trinity, itu bukan berarti game menang. Betul. Lawannya pun Trinity nih. Nah, kalau menurut gua sekarang, Moskov ada dua item yang dia benar-benar harus putusin dengan baik. Kenapa? Karena dua-duanya sangat impact. Malefic Gun dan juga Wind of Nature. Wind of Nature kita udah tahu pasti lawan Cloud head to head. Tapi Malefic Gun, dia bermain dari front to back, dia butuh positioning. Kayak XC bisa nge-dealer reverse damage ke arah belakang. XC menjadi target utama, lihat damage yang diberikan. Feather Airstrike tidak sampai ke arah belakang. Dan Lapu-Lapu, waduh, akhirnya berhasil memaksa para pasukan dari tim Busquets Esports untuk mundur. Flicker for defensif yang menurut gua defensifnya tanpa menimbulkan keuntungan. Nggak nge-trigger apapun. Nggak nge-trigger apapun. Nothing pokoknya di sini. Oke, RX sudah jadi dari Malefic-nya terlebih dahulu. XC juga langsung ke arah Winter Crown. Dia sadar nih ketika dia lompat ke depan, dia udah nggak bisa cabut lagi. Itu udah dead end buat dia. Sementara ngelihat dari dua striker yang ada di CFU Gaming, Magicalnya ada di Kimi, ada Divine Glaive yang udah jadi, damage-nya udah harus dihitung. Karena tadi XC pun yang memang nggak ada magical defense, itu kesakitan. Yep. Dan juga lapu-lapunya sih ini kayak yang terkaya sebenarnya ya. Lapu-lapu Buat CFU Gaming kayak ini, mereka harus waspada banget karena Wadu bisa tiba-tiba instant burst juga nutup Feather Airstrike atau bahkan nutup biar RX-nya agak ke delay.
buat bisa maju ke depan. Oh, Sungai sudah berjalan menuju ke arah Lord. Ini kesempatan yang sangat baik untuk para pasukan dari tim Busquets. Mereka mencoba untuk membuka vision. Biarkan aja Hayabusanya bermain dengan trapping. Karena posisi saat ini sih nggak punya apa? Wind of Nature. Ya masih bisa ditumbangin ya. Masih Tapi bisa hati-hati. ditumbangin. Ih, Lordnya bisa nggak di-reset juga. Makanya Kazu langsung hadir. Dia langsung ready untuk kontes. Oke, waduh. Melihat di mana Identity berada. Bisa terjadi Reggie Sestromnya kali ini nggak ada yang bisa dapatin. Free hit ke arah belakang Sing. Permasukan dari tim Busquets Esports. Mereka kehilangan Erax. 88 versus everybody dan pakai 2 poin kill didapatkan oleh CFU Gaming. Melihat adanya Exi versus everybody, gak ada yang bisa diselamatkan. Sedangkan Kazu yang menjadi poin kill yang ketiga. Membuat para pasukan dari tim CFU Gaming memiliki keunggulan dengan hanya one last man standing tersisa. Yaitu Wacker. Yaitu dia menyisahkan Wacker. Sementara Lord bisa diambil. Oh no. Mereka nggak mau Lord. Mereka mau lurus. Mereka mau lurus dengan adanya para pasukan dari tim CFU Gaming yang bisa mendapatkan seorang kali dengan Sanista looking for wipeout dan endgame ini bencana. Cukupkah? CFU Gaming looking for the best. One game didapat